Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Grace Yaku Kasih Tambunan. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi digital. Komunikasi digital atau komunikasi konten digital. Materi ini membahas tentang bagaimana dan informasi dapat dikirim, diterima, dan dibagikan melalui teknologi digital. Di era digital sekarang, komunikasi digital sangat penting karena hampir semua aktivitas baik belajar, bekerja, maupun bisnis dilakukan secara online. Dengan memahami komunikasi digital, kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih efektif dan efisien. Slide yang kedua itu communication. Communication ini komunikasi dalam dunia digital, berkaitan dengan proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat. Komunikasi ini membutuhkan jaringan atau network agar perangkat bisa saling terhubung. Fungsi utama dari komunikasi digital ini adalah untuk berbagi data dan sumber daya seperti file, internet, dan informasi lainnya. Contoh jenis jaringan yang sering digunakan adalah LAN untuk area kecil, yang dimana itu MAN ini untuk digunakan itu di area kota, dan WAN untuk di area yang lebih luas seperti internet. Lanjut, slide yang ketiga itu network atau jaringan adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya jaringan, perangkat seperti komputer, smartphone, dan bisa saling bertukar data. Jaringan juga memudahkan pengguna dalam berbagi sumber daya, misalnya printer dan koneksi internet. Tanpa jaringan, komunikasi digital tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lanjut, slide yang keempat ini adalah communication software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung komunikasi digital. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengelola proses pengiriman dan penerimaan data. Contoh adalah email client, aplikasi pesan, dan aplikasi video conference. Dengan adanya software komunikasi, pengguna dapat berkomunikasi dengan cepat meskipun berada di lokasi yang berbeda. Lanjut, slide yang kelima ini adalah Network Communication Standard and Protocol. Lanjut, slide yang kelima ini adalah Network Communication Standard and Protocol. Standar dan protokol komunikasi jaringan adalah aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Protokol ini memastikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. Tanpa protokol, perangkat yang berbeda tidak akan bisa saling komunikasi. Contoh protokol yang sering digunakan adalah TCP atau IP atau HTTP dan FTP. Lanjut, slide yang keenam ini communication lines communication. Communication lines ini adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data satu perangkat ke perangkat lain. Jalur komunikasi ini menggunakan media kabel maupun nirkabel. Contoh media kabel adalah kabel jaringan dan serat optik. Sedangkan media nirkabel contohnya WiFi dan jaringan seluler. Komunikasi lines sangat penting karena menjadi penghubung utama dalam proses komunikasi digital. Lanjut, slide yang ke-6 ini adalah communication device. Pada slide ini kita membahas tentang komunikasi device atau perangkat komunikasi. Perangkat ini berfungsi untuk membantu proses komunikasi dalam jaringan komputer. Contohnya seperti modem, router, dan switch. Modem digunakan untuk menghubungkan jaringan ke internet. Router berfungsi mengatur jalur data, sedangkan switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Perangkat komunikasi ini sangat penting karena mengatur lalu lintas data agar jaringan dapat berjalan dengan lancar. Lanjut, slide yang ke-8 ini home network.
Home network adalah jaringan yang digunakan di lingkungan rumah. Jaringan ini menghubungkan berbagai perangkat digital seperti smartphone, laptop, smart TV, dan printer. Dengan adanya home network, pengguna bisa mengakses internet dan berbagai data dengan lebih mudah. Home network ini juga membantu aktivitas sehari-hari seperti belajar online, bekerja di rumah, dan hiburan digital. Lanjut slide yang ke-8 ini nih, transmission media. Transmission media ini adalah media yang digunakan untuk membawa sinyal data dari satu perangkat ke perangkat lain. Media transmisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu media fisik dan media nirkabel. Transmission media ini sangat penting menentukan kecepatan dan kualitas komunikasi data. Semakin baik media transmisi yang digunakan, maka komunikasi akan semakin cepat dan stabil. Lanjut slide yang ke-10 ini, visual transmission media adalah media transmisi yang berbentuk fisik atau nyata. Contohnya adalah kabel, twisted pair, kabel cord, dan fiber optik. Media ini biasanya digunakan untuk koneksi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan stabil yang baik. Oleh karena itu, visual transmission media sering digunakan pada jaringan kantor, sekolah, penyediaan layanan internet. Kesimpulan yang saya bawakan adalah, sebagai kesimpulan, komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern. Jaringan dan perangkat teknologi membantu manusia dalam bertukar data dan informasi dengan cepat. Selain itu, media transmisi juga sangat menentukan efektivitas komunikasi digital. Jika media digunakan tepat, maka komunikasi digital akan berjalan dengan lancar dan efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang memperhatikan.